Sebab Engkau Allah yang setia. Kami percaya padamu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita katakan dari awal. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, bersyukur ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Ku berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita katakan dari awal, saudara, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku,
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Say one more time, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan Kau tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tuh saudara katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan Yang menjadi tempat jawaban. oh hanya Kau tempatku berharap. Berjalan Bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Oh. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya kami selalu bersyukur. Kau ku cinta. Kami selalu bersyukur bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, Yesus. Mari terus kita naikkan ucapan syukur kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan kata-kata yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia yang menjadi tempat jawaban kita, Saudara. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Dialah kubu pertahanan Kami kita. bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, Kami bersyukur. Kau menolong kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah.
kepadamu. Jiwa kami bernyanyi bagimu. Kaulah yang menolong kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tanpamu kami bukan apa-apa Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan. Haleluya. Kami serah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup Tuhan, Kau yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagum. Kami Haleluya. sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kuasamu sempurna. Haleluya. Karyamu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kau Raja Terima kami kasih Tuhan. Tuhan. Oh Kaulah yang Terima berkata kasih ya Bapa. di langit dan di bumi Tuhan. Kau layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Haleluya. Biarlah Maya, biarlah terima kasih. We praise your name. We praise your name. There is no one like you, Jesus. Name of power. There is no one like you, Jesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih. Kolanit isu Lord. Kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih. Kami nggak bisa hidup tanpamu Tuhan. Amin. Yes. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Haleluya. Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya kepadamu kami berseru Yesus. Yesus. Hanya namamu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Kaulah gunung batu kami. Haleluya. Syadalamaya, Ya syadalamaya. Rama, ya Rama. Terus nikmati hadirat Tuhan. Syukur. Tuhan penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima Penuhi kami dengan kasih hadirat-Mu. Yesus. Hadirat-Mu yang Jiwa menyembuhkan kami kami Tuhan. menyanyi bagimu. Yesus. Hadirat-Mu yang menyelamatkan kami dari keputusan-keputusan yang salah Tuhan. Hadirat-Mu yang menuntun kami Tuhan selalu. Dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menang Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami butuh Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Kami butuh Engkau Yesus. All I need is you, Lord. All I need is you, Lord. All I need is you. Sing in your song. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Sing in your song. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need
One more time, say, all I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. It's you. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you. Kami perlu Kau, Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah. Hanya Kau, Tuhan. Sebab tiada yang lain, Tuhan Yesus. Tiada yang lain, Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, Tuhan, yang kami sembah. Kau yang To worship you, I live. To worship you, I live, I live. To worship you. To worship you, I live. To worship you, I live, I live.
to worship you. Say to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live, I live. To worship you. To worship you, to worship you, I live. To worship you, I live, I live. To worship you. Say, whoa, 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 one more time, say, to worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you. One more time, say to worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live, I live. To worship you. Saat kami tidak mampu berkata-kata lagi, Tuhan, kami hanya menyanyikan. Sebab Engkau terlalu baik, Tuhan. Sekali lagi sama-sama say,
Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi katakan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, katakan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan, katakan dia sanggup. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
kami tahu jika Engkau sanggup memulihkan kami. Amin. Kau telah menukar hidup kami di atas kayu salib. Amin, yes. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terus mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Haleluya, Terima Yesus. kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita saudara sekali lagi. Katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau aja. Kami Kami bersyukur Tuhan. selalu bersyukur. Katakan kata-kata yang menyenangkan hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan buru-buru keluar dari hadirat Tuhan. Dalam hadiratnya kita dikuatkan. Dalam hadiratnya kita dibahas. Jiwa kami menyanyi bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang ajaib. Kasih Tuhan, Kasih Tuhan buat segalanya. bawa kami lebih lagi. Bawa kami Yesus, merasakan hadirat-Mu Yesus. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur hanya Engkau Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Ku kagumkan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Saudara yang tahu sama-sama katakan ku kagumkan. Ku kagumkan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Lagi katakan ku kagumkan. Ku kagumkan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagumkan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu.
baik Tuhan. Tuhan bersungguh baik. Tuhan bersungguh baik. Bang, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sebab Dia baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Baik. Tuhan Kau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyafaat dan kami berdoa pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Asia ya Tuhan, untuk wilayah benua Asia yang terdiri dari Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat. Terkhususnya untuk Asia Selatan ya Tuhan, bagi penginjilan di wilayah Asia Selatan yang terdiri dari negara Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Kepulauan Maladewa, Bhutan, dan Nepal, yang beragama mayoritas Hindu, Muslim, Kristen, Buddha, Yahudi. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, melawat gereja Tuhan yang ada di Asia Selatan, bersatu padu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pakai gereja untuk mengalami Pentakosta ketiga, bangkit menjadi terang, menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk generasi Yeremia dibangkitkan menjangkau dari semua kalangan. Generasi Yeremia dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa, termasuk dosa-dosa seksual di dalam nama Yesus dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi kuasa-kuasa kegelapan, peradaban-peradaban yang menyesatkan dari setiap roh-roh agamawi, adat istiadat, kebudayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari menara doa diaspora ini, kami bersyafaat dan kami berdoa diruntuhkan dan dipatahkan seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi keamanan, kedamaian untuk negara-negara yang sedang berkonflik, terutama bagi India dan Pakistan. Kami berdoa konflik yang berkepanjangan segera dapat diakhiri untuk India dan Pakistan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh damai sejahtera atas kedua negara, di dalam nama Yesus turun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang mengaruniakan damai sejahtera bagi negara-negara India dan Pakistan. Tuhan, lawatlah kedua pemerintahan ini, agar bertindak bijaksana untuk melindungi masyarakatnya, dan konflik-konflik yang ada tidak berkepanjangan, sehingga tidak berdampak bagi negara-negara lain di kawasan Asia Selatan. Kami perkatakan damai India dan Pakistan, kemuliaan Tuhan turun atas India dan Pakistan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Persilakan untuk pendoa selanjutnya yang kedua. Ora basyataka nama syakala radabo sekiri de basyataka nama haradabo laradabo sekiri de balaradabo se. Kami bawa Tuhan untuk Amerika dan Kanada saat ini. Bapa, kami tahu Tuhan, goncangan-goncangan fenomena alam yang terjadi di seluruh dunia, yang menyebabkan banyak masyarakat kami yang mengalami kehilangan, baik harta benda dan keluarga. Masalah-masalah ekonomi yang meningkat, semua ini merupakan tanda bahwa Engkau segera datang Bapa. Semua yang terjadi atas seizin daripada Tuhan saja. Kami berdoa, Pentakosta ketiga di Amerika dan Kanada terjadi dan lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street dan terus akan berlangsung dengan dahsyat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar gereja-gereja Tuhan bersatu untuk melakukan amanat agung Kristus, untuk memenangkan jiwa-jiwa
di benua Amerika dan Kanada. Dengan kerjasama, dengan keragaman etnis dan multikultural, kami berdoa lawatan Roh Kudus terjadi melalui pelayanan gereja-gereja Tuhan. Dan setiap roh-roh yang menyebabkan konflik, kriminal, tindakan-tindakan anarkis, dan kuasa pekerjaannya dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitlah generasi Yeremia di benua Amerika dan Kanada. Generasi yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Mereka dilawat Tuhan di era Pentakosta ketiga ini untuk memenangkan generasinya yang hidup dalam dosa, terutama dosa karena amoralitas seksual. Biarlah Bapa, generasi ini dilawat Tuhan dan mereka bertobat dan hidup di dalam kebenaran dan lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bawa dalam doa untuk pemerintahan di benua Amerika ini, agar bertindak bijaksana dan selalu mengandalkan kuasa Tuhan dalam campur tangannya terhadap keamanan negara-negara lain seperti konflik antara Taiwan dan Tiongkok. Tuhan Yesus, konflik yang sedang terjadi antara Taiwan dan Beijing, biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan sehingga tidak akan mengakibatkan peperangan. Biarlah Amerika bertindak adil dan menjadi pendamai bagi dunia ini. Gereja-gereja Tuhan untuk terus bersatu, berdoa agar perdamaian terjadi dalam konflik negara-negara yang melibatkan Amerika maupun Kanada. Terima kasih Tuhan. Ini pokok doa kami. Kami berserah kepadamu dan Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan permohonan ini. Ora la batakara la pashiki nama karapu katamushi to the Lord Jesus. Anamora mushiki nama karala pasandara la puta ya nama shiki da karapu. Haleluya. Inamora puta karala pashiki da bakara la pashiki na karamu. Bapa, terima kasih untuk hadir-Mu, untuk hadirat-Mu. Baik bagi suku, kaum, bahasa, dan bangsa-bangsa pada saat ini Tuhan. Untuk lawatan-Mu, untuk kegerakan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada Engkau Bapa. Dan malam hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk Asia Timur. Yang terdiri dari Cina, Mongolia, demikian juga Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, dan Taiwan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di Asia Timur yang multi etnis, ras, agama, dan aliran kepercayaan. Kami berdoa ya Bapa, pintu penginjilan terbuka di Asia Timur. Dan kami berdoa dan percaya lawatan Pentakosta ketiga terjadi dan banyak jiwa menjadi percaya kepadamu. Demikian halnya generasi Yeremia Bapa, bangkit dan memenangkan angkatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Taiwan dan Cina daratan, segala roh-roh pertikaian dan tindakan-tindakan provokatif, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya untuk Korea Utara dan Korea Selatan. Kami berdoa untuk rencana reunion antara pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara segera terjadi. Sehingga negara semenanjung Korea menjadi satu kembali. Kami berdoa ya Tuhan, anugerahkan roh hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan kedua negara untuk terjadinya rekonsiliasi dan semenanjung Korea penuh kemuliaan Tuhan. Saat ini Bapa, kami berkatakan,
Bangsa-bangsa di Asia Timur penuh damai dalam perlindungan Tuhan. Tidak terjadi konflik berkepanjangan dan kesembuhan terus terjadi bagi setiap masyarakat yang terpapar varian baru Miu Tuhan, terutama di Jepang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Asia Timur yang dilawat Tuhan, yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa, inilah syukur kami untuk Asia Timur di dalam nama Yesus. Amin. Ora patakara, asyakara patakara patakara masyakara patakara. Bapa yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Kalau pada malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami percaya setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang kami berikan kepadamu pada malam hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan terjadi pada malam hari ini. Bapa yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Indonesia kiranya membawa kegerakan Pentakosta ketiga sampai kepada bangsa-bangsa. Dan kami percaya api Pentakosta ketiga terus ada di Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Indonesia Tuhan membawa api Pentakosta ketiga itu sampai kepada bangsa-bangsa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus yang baik. Untuk gereja Tuhan di Indonesia dipenuhi dengan kasih mula-mula dan menjadi penuai jiwa-jiwa, sehingga kami boleh melihat akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran bagi Indonesia dan bagi seluruh bangsa yang ada. Bapa, pada malam hari ini juga kami berdoa agar Indonesia dibebaskan dari spirit korupsi di dalam nama Yesus. Indonesia dibebaskan dari spirit narkoba di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dibebaskan dari spirit LGBT di dalam nama Yesus. Dan Indonesia kami minta Tuhan dibebaskan dari spirit terorisme di dalam nama Yesus. Dan kami minta Bapa yang baik, sungguh baik dan sangat baik, Indonesia dibebaskan dari spirit radikalisme. Biar kiranya Engkau mendengar setiap doa permohonan kami malam hari ini. Dan pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan atas terlaksananya konferensi nasional JDN tanggal 18 Oktober. Dan kami doakan agar para fasilitator doa dan para pendoa diberikan kekuatan untuk rela bersatu Tuhan. Rela menderita dan menjadi rumah rohani yang hidup dalam kekudusan, kesucian hati, dan rela menderita karena kebenaran, agar doa benar-benar menjadi sarana rohani yang sebenarnya. Setiap para penggerak doa tidak kehilangan fokus dari tujuan Tuhan, dan kami berdoa Konas hari ketiga dan keempat pada tanggal 25 Oktober dan 1 November agar berlangsung baik dan melahirkan keputusan strategis yang akan membawa kegerakan doa terus menyala di setiap kota. Dan kami berdoa Tuhan agar setiap para penggerak doa, para pendoa syafaat menerima pencerahan dari Tuhan di dalam nama Yesus untuk dapat memasuki berbagai perubahan yang sedang terjadi, menjadi kantong anggur yang baru Tuhan, agar mampu menerima anggur yang baru dari Tuhan, sehingga dapat menggerakkan doa dengan cara yang baru di musim yang baru ini. Dan kami berdoa untuk Presiden Tuhan, yang akan menetapkan Panglima TNI yang baru, agar Tuhan menuntun keputusan Presiden dengan penuh hikmat, menuju seorang yang akan mampu mengemban tanggung jawab atas semua tantangan zaman bagi bangsa dan negara di masa depan. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini juga kami berdoa untuk pemulihan Indonesia dari COVID-19. Kami bersyukur Tuhan karena perkembangan kasus COVID-19 terus menunjukkan perbaikan setiap harinya. Dan kami berdoa untuk pemerintah dalam berbagai upaya yang terus diperjuangkan untuk membendung agar COVID tidak merebak kembali. Pemerintah dan masyarakat harus tetap mewaspadai kemungkinan munculnya gelombang ketiga, mengingat
virus pemicu COVID-19 masih terus bermutasi dengan melakukan protokol kesehatan ketat. Tuhan, kiranya masyarakat kami Indonesia mempunyai kesadaran yang tinggi Tuhan. Dan malam hari ini juga kami berdoa untuk BUMN yang terus mengupayakan terjadinya transformasi, sehingga perusahaan-perusahaan BUMN Tuhan makin profesional, transparan, dan akuntabel. Dan upaya transformasi BUMN yang telah diupayakan telah membuahkan hasil. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, peningkatan laba bersih dari BUMN mencapai 356%. Kami berdoa Tuhan, sepakat malam hari ini Menteri BUMN yang akan menjadikan sektor pangan sebagai penggerak ekonomi Indonesia melalui transformasi Tuhan BUMN pangan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Pada malam hari ini kami sepakat, kami percaya setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Engkau dengar dan memberkati setiap kami yang ada, yang mendengar, yang menyaksikan, bahkan yang mengikuti Zoom Menara Doa Diaspora. Kami percaya lawatan Tuhan terus terjadi atas pribadi lepas pribadi, atas keluarga lepas keluarga, sehingga nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan video tayangan kesaksian, yaitu Menara Diaspora Berbagi Kasih. Semoga tayangan ini memberkati saudara sekalian. Memberkati. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tayangan yang sudah kita lihat adalah Diaspora Berbagi Kasih. Dan kita berdoa, kita tidak hanya menikmati hadirat Tuhan sendiri, tapi di luar sana juga perlu bukti daripada kasih Tuhan itu melalui kegiatan-kegiatan kita yang langsung turun ke lapangan seperti yang kita sudah saksikan tadi tayangan tersebut, saudara. Dan puji Tuhan, kita telah diberkati dan kita akan terus diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan hati kita lebih lagi, saudara, untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara, buka hati saudara selebar-lebarnya. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu
sungguh baik. Ku kagumkan Engkau, ku kagumkan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Berfirmanlah Roh Kudus, bertahtalah Tuhan. Biar firman ditaburkan tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Shalom Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Dan melalui kesempatan malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus Menara Doa Diaspora atau Host of Glory, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ferry Roring, Sarjana Teologi, dan Ibu Gembala, Ibu Pita Huta Barat, yang memberi saya kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya Pendeta Lukis Hariwan, berasal dari Gereja Pantekosta Isa Al-Masih, Jemaat Galilea Manado. Baik, malam hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari beberapa pasal daripada kitab Nehemia. Dan saya akan beri judul sharing firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul khotbah Doa Penerobos Kemustahilan. Nah, Ibu Bapak Saudara diberkati Tuhan, siapakah Nehemia, Ibu Bapak Saudara? Nah, kalau berdasarkan catatan yang ada dalam kitab Nehemia, maka Nehemia sebetulnya adalah orang Yahudi, Ibu Bapak Saudara, yang dipekerjakan di istana Raja Artasasta, yaitu pada kerajaan Persia, Ibu Bapak Saudara. Artasasta mengangkat dia sebagai juru minum raja, Ibu Bapak Saudara. Jadi kita bisa membayangkan bahwa betapa dekat sebetulnya hubungan antara Nehemia dengan Raja Artasasta, Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika Nehemia kembali ke Yerusalem, maka ada 4 tugas penting sebetulnya yang diembankan atau yang dipikul oleh Nehemia, Ibu Bapak Saudara. Nah, tugas pertama itu adalah memimpin sebagian orang yang kembali bersama-sama dengan Nehemia dari Babilonia menuju ke Yerusalem. Tugas yang kedua adalah membangun kembali yang namanya infrastruktur yang telah diporak-porandakan, yang dihancurkan oleh kerajaan Babel melalui para tentara Kasdim. Kalau Ibu Bapak Saudara baca dalam sejarah hancurnya kerajaan bagian selatan, yaitu di Yerusalem. Dan kita tahu pada waktu penghancuran seluruh infrastruktur yang ada di Yerusalem, itu bukan cuma sekedar bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar kalau sudah perhatikan, tapi itu juga seluruh yang menyangkut paut dengan Yerusalem, termasuk tembok dan kota-kota tertentu. Sehingga Alkitab berkata, pada waktu dihancurkan seluruh infrastruktur yang ada di Yerusalem, maka kota itu menjadi kota reruntuhan, Ibu Bapak Saudara. Kota itu menjadi kota porak-poranda, Ibu Bapak Saudara. Karena tidak ada lagi benteng yang membentengi daripada kota Yerusalem. Bahkan kota-kota tertentu yang ada di Yerusalem itu dihancurkan oleh kerajaan Babilonia, dan kemudian orang-orang Israel yang berada di sebelah selatan, yaitu khususnya di Yerusalem, itu diangkut dan dibawa ke pembuangan di Babilonia. Lalu kemudian tugas ketiga adalah mencanangkan kembali sebetulnya adalah pembaharuan di bidang sosial dan di bidang politik. Kalau Ibu Bapak Saudara baca kitab Nehemia sampai pada pasal terakhir dalam pasal 13, Ibu Bapak Saudara. Lalu yang keempat adalah bersama-sama dengan Esra. Kan itu kalau Saudara perhatikan dalam kitab Nehemia muncul Esra, si ahli kitab itu, Ibu Bapak Saudara. Lalu bersama-sama dengan Nehemia itu menegaskan kembali apa yang disebut dengan ibadah yang benar kepada Allah. Jadi kalau saya rangkum sebetulnya tugas daripada Nehemia itu adalah dia memiliki tugas untuk membangun kembali infrastruktur yang telah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Termasuk di sana adalah tembok Yerusalem, Ibu Bapak Saudara.
Jadi kota reruntuhan itu dibangun kembali oleh yang namanya Nehemia. Lalu tugas kedua sebetulnya adalah bagaimana dia melakukan transformasi dalam bidang pemerintahan ketika dia menjadi seorang bupati. Jadi bagaimana dia menata kembali kehidupan sosial dan politik yang ada di Yerusalem. Dan yang terakhir sebetulnya adalah meskipun dia merupakan seorang bupati, tetapi Tuhan juga bekerja di dalamnya melalui Nehemia untuk apa, Ibu Bapak Saudara? Untuk melakukan yang namanya transformasi spiritual, Ibu Bapak Saudara. Jadi Nehemia dengan Esra bekerja sama dengan luar biasa untuk membawa kembali orang-orang Israel atau yang berada di Yehuda untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan bagaimana keluarga mereka dipulihkan, kehidupan ekonomi dipulihkan, Ibu Bapak Saudara. Nah, itu ternyata merupakan tugas yang memang dikerjakan oleh Nehemia bersama-sama dengan Esra, Ibu Bapak Saudara yang berkati Tuhan. Nah, tetapi kemudian apakah tugas-tugas dan pekerjaan Nehemia ketika dia kembali ke Yerusalem tadi untuk melakukan tugas-tugas yang begitu hebat itu tadi berjalan dengan baik, atau kemudian di sana ada tantangan-tantangan, Ibu Bapak Saudara. Nah, ini yang menarik. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya mencatat ada beberapa tantangan-tantangan yang terjadi ketika kemudian Nehemia kembali ke Yerusalem untuk melakukan 3 poin penting tadi, Ibu Bapak Saudara. Tantangan yang pertama adalah ketika dia membangun infrastruktur, yaitu bagaimana dia membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh dan kota Yerusalem yang menjadi reruntuhan itu, Ibu Bapak Saudara. Ternyata ada orang-orang yang berada di Samaria yang tidak senang kembalinya Nehemia untuk membangun kembali yang namanya apa? Yerusalem, Ibu Bapak Saudara. Alkitab berkata, yang menjadi lawan daripada Nehemia, di mana orang ini tidak menyukai pembangunan Yerusalem itu adalah Sanbalat, Ibu Bapak Saudara. Sanbalat adalah seorang gubernur sebetulnya ditempatkan di Samaria, di sebelah utaranya, di sebelah utara. Sementara Yerusalem itu bagian selatan. Lalu kemudian Sanbalat, lalu kemudian ada orang-orang yang disebut dengan orang Arab, yaitu Geshem itu, mereka bersekutu sebetulnya untuk menghalangi pembangunan infrastruktur, Ibu Bapak Saudara. Bahkan kalau Ibu Bapak Saudara baca dalam pasal-pasal selanjutnya, misalnya dalam pasal 7, 8, lalu kemudian pasal yang ke-12 itu, Saudara menemukan bahwa kerjasama antara Sanbalat, gitu, kerjasama antara Tobia dan seterusnya, itu sampai kemudian mengganggu sebetulnya pelayanan di Bait Allah. Jadi betapa luar biasanya sebetulnya apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh para lawan Nehemia, Saudara, supaya kemudian pembangunan infrastruktur dan transformasi spiritualitas itu tidak terjadi di Yerusalem. Dan kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan, betul-betul mereka menghalangi pembangunan dan transformasi spiritualitas yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Sanbalat, Tobia, lalu kemudian Geshem itu untuk apa? Memprovokasi, Saudara. Orang-orang yang berada di Yehuda, orang-orang yang berada di Yerusalem untuk tidak boleh membangun yang namanya infrastruktur, kemudian aturan main di Bait Allah, lalu mereka melanggar hal-hal yang paling kudus, paling suci yang Tuhan sudah terapkan dalam Taurat, Ibu Bapak Saudara. Ini bukan main. Bagaimana rancangan dan strategi mereka bikin sedemikian rupa supaya kemudian tidak terjadi transformasi spiritual dan tidak terjadi yang namanya pembangunan infrastruktur, Ibu Bapak Saudara. Halangan yang kedua kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan, itu umat Tuhan dan para pemimpin-pemimpin agama itu telah berbuat dosa sebetulnya. Nah, kalau Saudara perhatikan misalnya dalam pasal 13, Saudara akan menemukan di sana bahwa pada hari Sabat yang sebetulnya Tuhan menginginkan mereka untuk tidak bekerja, mereka harus menghormati, mengkuduskan diri di hari Sabat, dan mereka membangun hubungan dengan Tuhan, itu ternyata di sana justru mereka melanggar dengan cara apa? Berjualan, Ibu Bapak Saudara. Berjualan. Dan bahkan kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan, tantangan daripada Nehemia dalam bidang spiritual bukan cuma sekedar terjadi mereka tidak menghormati hari Sabat, tetapi ada kawin campur di pasal 13. Jadi orang-orang Israel justru mengambil perempuan-perempuan asing lalu kemudian diperistri. Bahkan anak-anak laki-laki mereka itu dicarikan perempuan-perempuan asing, Saudara, lalu kemudian apa? Mereka kawinkan itu. Padahal sudah jelas itu
bahwa Tuhan tidak menginginkan mereka untuk menikah sebetulnya dengan orang asing, supaya apa, Ibu Bapak Saudara? Mereka tidak terjebak dalam penyembahan berhala, Ibu Bapak Saudara. Lalu kalau juga Saudara perhatikan dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, itu betul-betul terjadi apa? Dekadensi moral yang begitu hebat, dekadensi moral yang begitu bobroknya luar biasa. Dikatakan di sana bahwa ada orang-orang yang sudah miskin, tidak punya lahan, tidak punya ladang, Ibu Bapak Saudara. Tapi kemudian orang-orang di Yerusalem yang katakanlah ekonominya kuat, itu kemudian mempermainkan orang-orang yang lemah ini. Nah, orang-orang yang lemah ini kemudian terikat dengan utang mereka. Dan mereka tidak bisa dapat menggantikan uang itu. Dan Alkitab berkata apa? Ketika mereka menggantikan, mereka menyodorkan anak-anak mereka. Bahkan ada anak-anak mereka yang perempuan itu dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai gundik oleh orang-orang yang punya uang lebih, Ibu Bapak Saudara. Lihat, dekadensi moral. Mereka tidak lagi mencari Tuhan, tapi kehidupan mereka, karakter mereka dalam bersosial itu justru satu dengan yang lain, Ibu Bapak Saudara, saling menguasai. Tidak ada belas kasihan di situ. Tidak lagi orang yang mencari Tuhan ketika mereka sedang mengalami apa? Persoalan-persoalan yang begitu hebat. Ini yang saya katakan tadi. Jadi persoalan ekonomi dibarengi dengan dekadensi moral, Ibu Bapak Saudara. Itu merupakan dua hal yang sangat berhubungan, Ibu Bapak Saudara. Biasanya orang-orang yang kadangkala sudah tidak punya uang atau ekonominya mulai lemah, biasanya hal-hal yang terpikirkan dalam mereka adalah perbuatan-perbuatan yang tercela, Ibu Bapak Saudara. Di sana ada korupsi mungkin, lalu kemudian kedua adalah untuk kemudian punya uang, mereka menjual diri, dan seterusnya. Jadi persoalan-persoalan ini merupakan persoalan-persoalan yang menurut saya tidak ringan dihadapi oleh Nehemia. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi persoalan ketiga yang menjadi tantangan luar biasa ke dalam Nehemia ketika kembali ke Yerusalem untuk melakukan pembaharuan infrastruktur dan transformasi spiritual adalah para pemimpin, Ibu Bapak Saudara. Para bupati-bupati sebelumnya Nehemia itu juga melakukan korupsi yang luar biasa. Mereka mengambil bagian yang bukan mereka punya, Ibu Bapak Saudara. Karena itu terjadi pemerasan yang begitu hebat di rakyat. Nah, Ibu Bapak Saudara, kebiasaan-kebiasaan ini ternyata dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin sebelum kemudian Nehemia masuk di Yerusalem. Dan Ibu Bapak Saudara bisa bayangkan, mereka yang sedang mengalami tertindas, mereka yang ekonominya sedang lemah sedemikian rupa, itu mengalami apa, Ibu Bapak Saudara? Tekanan juga dari para pemimpin mereka. Jadi para pemimpin mereka mengambil untung sedemikian rupa. Untung apa? Untuk keperluan pribadi mereka. Itu kalau saudara perhatikan dalam pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Itu luar biasa, Ibu Bapak Saudara. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin sebelum Nehemia, Ibu Bapak Saudara. Nah, pertanyaan menarik adalah, apakah Nehemia berhasil melewati tantangan-tantangan yang menurut saya ini bukan merupakan sebuah tantangan biasa, tapi ini merupakan sebuah tantangan yang begitu hebat. Nehemia kembali ke Yerusalem itu bukan cuma sekedar hanya membangun apa yang disebut dengan infrastruktur, di mana tembok Yerusalem dan kota-kota yang berada di Yerusalem itu dihancurkan, Ibu Bapak Saudara. Sehingga yang tinggal adalah puing-puing menjadi reruntuhan yang dilakukan oleh kerajaan Babel. Tetapi ternyata Alkitab berkata, dia juga punya tugas untuk melakukan pembaharuan dalam bidang sosial dan politik. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya membayangkan bagaimana kemudian dia membangun sebuah infrastruktur, tapi kemudian ternyata para pemimpin-pemimpin ini juga melakukan korupsi di situ. Para pemimpin-pemimpin kota pada waktu itu, Ibu Bapak Saudara, tidak peduli lagi dengan rakyat yang sedang mengalami penderitaan, dengan rakyat yang sedang mengalami kelaparan, Ibu Bapak Saudara. Mereka mengalami krisis ekonomi, tapi justru para pemimpin ini mengambil untung dalam situasi dan kondisi yang begitu mengerikan, Ibu Bapak Saudara. Lalu kemudian, bagaimana mungkin? Saya berpikir bagaimana mungkin Nehemia akan membangun infrastruktur, lalu kemudian melakukan transformasi birokrasi, Bapak Saudara. Tapi kemudian orang-orang Israel tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika mereka punya masalah, mereka tidak lagi mencari Tuhan, Bapak Saudara.
Tapi Alkitab berkata malah justru mereka menjauhi Tuhan. Mereka tertarik justru dengan penyembahan berhala, Ibu Bapak Saudara. Jadi dalam kondisi spiritualitas saja mereka sudah mengalami apa? Mereka mengalami penurunan yang begitu luar biasa. Ibu Bapak Saudara, saya perhatikan kalau dalam satu negara itu ada sebuah krisis ekonomi, itu penyebabnya adalah korupsi begitu hebat, maka dekadensi moral itu akan terlihat, Ibu Bapak Saudara. Orang tidak lagi mencari Tuhan, tetapi orang tidak lagi menghargai satu dengan yang lain. Yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan yang bersifat kejahatan, Ibu Bapak Saudara. Dan itu yang terjadi di Yerusalem ketika kemudian Nehemia kembali, Ibu Bapak Saudara. Jadi saya bisa membayangkan bahwa betapa beratnya sebetulnya tugas dan pekerjaan yang diemban oleh Nehemia, Ibu Bapak Saudara. Dan menurut saya itu tidak mudah untuk Nehemia menyelesaikan persoalan itu, Ibu Bapak Saudara. Sebab dia akan dibenturkan dengan berbagai macam hal di situ. Termasuk dengan para pemimpin-pemimpin yang melakukan korupsi itu. Para pemimpin-pemimpin yang sebutnya menindas rakyat sehingga rakyat bukan semakin baik tetapi semakin miskin. Para imam yang siogianya menuntun umat Tuhan untuk berhubungan dengan Tuhan, membawa mereka dalam pengajaran Taurat, membawa mereka ke dalam bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan, malah justru kalau sudah perhatikan, mereka sendiri melanggar aturan-aturan itu. Jadi tidak ada lagi keteladanan, tidak ada lagi sesuatu yang mereka menjadikan sebagai panutan atau mendorong mereka, memotivasi mereka untuk apa? Untuk dekat dengan Tuhan. Sudah bisa bayangkan dalam keadaan miskin, lalu kemudian para pemimpin melakukan korupsi, para pemimpin agama, para hamba-hamba Tuhan yang siogianya, saudara, memotivasi para umat Tuhan, para jemaat Tuhan untuk dekat dengan Tuhan, tapi mereka sendiri melanggar kebenaran firman Tuhan. Tidak ada keteladanan di sana. Itu begitu hebat. Luar biasa yang terjadi di Yerusalem. Ketika kemudian Nehemia kembali, Bapak Saudara. Pertanyaannya adalah, apakah Nehemia berhasil? Ketika dia kembali ke Yerusalem dan melakukan apa yang saya pelajari dalam kitab Nehemia, saya melihat ternyata, Ibu Bapak Saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia, dia berhasil, Ibu Bapak Saudara. Dia berhasil. Padahal sekali lagi, tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh Nehemia ini tidaklah mudah, Ibu Bapak Saudara. Itu begitu sulit. Tantangannya begitu berat. Nah, keberhasilan Nehemia itu kalau kita perhatikan dalam pasal 6 ayat yang ke-15 misalnya. Dalam jangka waktu hanya 52 hari. Maka tembok Yerusalem yang reruntuhan itu, Ibu Bapak Saudara, dan kemudian pintu-pintu gerbang itu, Ibu Bapak Saudara, yang sudah runtuh, itu berhasil dibangun oleh Nehemia. Itu hanya dalam waktu 52 hari, Ibu Bapak Saudara. Berarti tidak sampai 2 bulan, Ibu Bapak Saudara. Tidak sampai 2 bulan. Tembok yang tadinya hancur, beberapa pintu-pintu gerbang yang hancur, lalu kemudian di kota Yerusalem itu sendiri, ada beberapa tempat yang betul-betul menjadi reruntuhan. Alkitab berkata hanya dalam 52 hari, Nehemia bisa dapat membangun kembali, Bapak Saudara. Lalu kemudian yang menarik, kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan dalam pasal 13 secara keseluruhan, ternyata, Ibu Bapak Saudara, Nehemia berhasil membangun yang namanya apa? Transformasi spiritual. Nehemia melakukan yang namanya transformasi spiritual. Jadi bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Seluruh aturan main di bait Allah tadi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, orang-orang Lewi tidak diperhatikan, Ibu Bapak Saudara. Lalu kemudian di sana juga para imam melakukan korupsi sedemikian rupa di dalam bait Allah. Kemudian orang tidak menghormati hari Sabat. Mereka kawin-mawin campur dengan orang-orang asing, Ibu Bapak Saudara. Para pejabat kemudian sadar diri dan ternyata mereka berbalik kepada Tuhan. Itu ternyata apa yang dilakukan oleh yang namanya Nehemia itu berhasil, Ibu Bapak Saudara. Terjadi transformasi spiritual. Karena itu ketika dia bersama-sama dengan Esra, Ibu Bapak Saudara, dia membangun yang namanya spiritualitas umat pada waktu itu. Terjadi kebangunan rohani yang begitu hebat dan luar biasa, Ibu Bapak Saudara. Perhatikan,
keberhasilan daripada Nehemia ini membuat saya terkejut sebetulnya. Kenapa? Karena sekali lagi tantangan yang dihadapi oleh Nehemia itu tidak kecil tetapi besar, Ibu Bapak Saudara. Sesuatu yang menurut saya tidak mungkin dia akan melalui tantangan-tantangan tadi. Sesuatu yang bagi saya itu, Ibu Bapak Saudara, tidak mungkin dia akan melaluinya, Ibu Bapak Saudara. Karena sekali lagi itu merupakan hal-hal yang sangat luar biasa, tantangan dan hambatan yang menghambat dia, yang menghalangi dia untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan transformasi spiritualitas. Pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan, Ibu Bapak Saudara, dan merupakan hal yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada Ibu Bapak Saudara adalah apa kunci keberhasilan daripada Nehemia, Ibu Bapak Saudara. Sebab sekali lagi tidak mudah ketika dia melalui itu semua. Apa kalau saudara perhatikan mulai dari pasal 1 sampai pasal 13, saudara ada ayat-ayat tertentu yang terselip di situ yang menunjukkan bahwa keberhasilan Nehemia, salah satu faktor yang paling menentukan itu adalah dia berdoa, Ibu Bapak Saudara. Ketika mendengar kondisi saudara-saudara di Yerusalem dalam pasal 1, maka Nehemia lalu dia berdoa dan dia berpuasa, Saudara. Dia menaikkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia berpuasa. Ketika Raja Artasasta melihat mukanya muram karena kondisi saudara-saudaranya di Yerusalem, maka dia tidak melakukan sesuatu, Saudara. Alkitab berkata dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, Nehemia berdoa, Ibu Bapak Saudara. Ketika mendapat ancaman pembunuhan dari Sanballat dan para sekutunya, Saudara, Nehemia tidak minta bantuan kepada siapapun. Tapi Alkitab berkata dalam pasal yang keempat, Ibu Bapak Saudara, dia berdoa kepada Tuhan. Ketika Nehemia mengkritik korupsi para bupati sebelum dia menjadi bupati di Yerusalem, maka dia tidak takut dengan para bupati itu, Saudara. Dia tidak takut dengan para pemimpin itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan kekuatan dari doa. Dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Ketika Semaya bin Delaya disuap oleh Sanballat dan Tobia untuk membunuh dan memfitnah Nehemia. Saudara, Nehemia lolos dari pembunuhan dan fitnaan itu, Ibu Bapak. Kenapa? Karena Nehemia berdoa kepada Tuhan. Itu tercatat dalam pasal 6 ayat yang ke-14. Dia tidak takut sama sekali, Saudara. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam pasal 13 ayat 14, ayat 22, ayat 29, dan ayat 31. Ketika Nehemia melakukan kritik rohani agar terjadi transformasi spiritual di bidang agama, pemerintahan, dan keluarga, maka Nehemia selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi seakan-akan tindakan-tindakan pertama yang diambil dan dilakukan oleh Nehemia sebelum dia bertindak adalah dia berdoa. Dan saudara tahu, itulah kunci keberhasilan daripada Nehemia. Padahal sekali lagi, tantangan, hambatan yang dihadapi oleh Nehemia sangat mustahil untuk Nehemia melaluinya. Karena apa, saudara? Sangat kompleks persoalannya yang terjadi di Yerusalem. Nah, saya memberi nama apa yang dilakukan Nehemia sehingga dia berhasil melalui tantangan dan hambatan yang bagi saya sangat mustahil untuk dia lalui. Itu adalah doa penerobos kemustahilan. Nah, seperti apakah doa penerobos kemustahilan itu kita belajar dari Nehemia? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, adalah doa yang lahir dari kehendak Tuhan dan bukan keinginan kita. Saudara, Nehemia kembali ke Yerusalem itu bukan karena keinginannya, Ibu Bapak Saudara. Kalau saudara perhatikan dalam pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ketika saudara-saudaranya datang lalu menceritakan tentang kondisi yang terjadi di Yerusalem, paling tidak ada dua hal yang disampaikan mereka kepada Nehemia. Kalau sudah perhatikan yang disampaikan oleh mereka kepada Nehemia itu bahwa kehidupan orang Israel di Yerusalem itu dalam keadaan tercelah, tembok telah menjadi reruntuhan dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak sudah berkati Tuhan, ketika Nehemia mendengar apa yang disampaikan oleh saudara-saudaranya tentang situasi dan kondisi di Yerusalem, maka Alkitab berkata, Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dia mengambil waktu untuk berpuasa kepada Tuhan. Dia naikkan itu kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara, dia tahu bahwa kabar yang disampaikan oleh saudara-saudaranya kepada dia ini bukan merupakan sebuah kabar biasa. Tapi ini merupakan sebuah visi sebetulnya yang Tuhan inginkan dikerjakan oleh Nehemia.
Nah karena itu Bapak Saudara, respon pertama ketika dia mendengar itu adalah dia berdoa. Dan kalau sudah perhatikan isi doa daripada Nehemia dalam pasal 1 itu menunjukkan bahwa Nehemia punya hubungan baik dengan Tuhan. Nehemia tahu sejarah tentang dosa bangsa Israel, Bapak Saudara. Karena itu Bapak Saudara, ketika dia mendengar ini maka dia berpuasa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia sujud mencari Tuhan. Supaya apa? Apa yang disampaikan oleh saudara-saudaranya kepada dia, ini menjadi sebuah apa Bapak Saudara? Ini menjadi sebuah visi. Ini menjadi sebuah passion yang Tuhan taruh di dalam hati dia. Dia perlu berhati-hati Saudara untuk mengambil tindakan dari apa yang dia dengar. Karena itu dia filter dengan doa. Saudara, doa penerobos kemustahilan itu harus lahir dari kehendak Tuhan, bukan karena keinginan kita. Ada begitu banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu karena keinginan kita Bapak Saudara. Maka tidak terjadi terobosan-terobosan hebat. Tapi saya mau sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara, ketika saudara berdoa kepada Tuhan, karena itu merupakan kehendak Tuhan, gairah yang Tuhan taruh di hati kamu, maka percayalah itu akan menjadi penerobos yang begitu hebat. Itu akan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Itu akan menjadi sesuatu yang seperti lokomotif sebuah kereta api, Ibu Bapak Saudara. Dia akan menjadi api yang begitu hebat. Yang ketika kemudian saudara doakan itu, maka dia akan melahirkan sesuatu yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa, Ibu Bapak Saudara. Reruntuhan apa yang terjadi dalam keluargamu? Reruntuhan apa yang terjadi dalam pelayananmu? Kalau saudara datang kepada Tuhan, minta kepekaan dari Tuhan, saudara doa kepada Tuhan, percayalah Ibu Bapak Saudara, itu akan menjadi penerobos yang begitu hebat. Reruntuhan-reruntuhan yang terjadi dalam keluarga, reruntuhan-reruntuhan yang terjadi dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Reruntuhan apa Ibu Bapak Saudara? Ketika saudara bawa kepada Tuhan atas kehendak Tuhan, Tuhan bawa saudara untuk saudara bergumul dengan itu, maka percayalah, segala sesuatu Tuhan akan tunjukkan dengan kehebatannya. Ibu Bapak Saudara, saya punya anak satu, namanya Richard. Satu kali dia datang kepada saya ketika dia tamat SMA. Dia berkata, "Pak, saya tidak mau kuliah di Manado. Saya mau kuliah di luar Manado." Nah, dia datang kepada saya dan kemudian seperti biasanya kita diskusi panjang lebar. Lalu saya tekanin cuma satu. Kalau kamu mau seperti itu, yang Papa mau adalah bukan karena keinginan kamu. Tapi kamu harus bawa di dalam doa. Kalau itu kehendak Tuhan, maka percayalah, segala sesuatu dibukakan jalan sama Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara, dia bergumul hampir kurang lebih 2 bulan. Dia berdoa, dia mengambil waktu untuk berpuasa kepada Tuhan. Dia berdoa. Dan kemudian ketika tiba waktunya, dia berkata, "Pak, sepertinya Tuhan meneguhkan itu di dalam hati." Lalu saya katakan, kalau itu Tuhan kehendaki, lakukan. Papa dan Mama tidak punya uang lebih untuk kamu kuliah di luar Manado. Karena sudah tahu pasti itu mahal. Lalu dia tes di beberapa universitas. Dan semuanya lulus, Ibu Bapak Saudara. Di luar dari Manado. Tapi dia memilih satu universitas, yaitu UPH. Universitas Pelita Harapan yang berada di Surabaya. Dan kemudian Ibu Bapak Saudara, apa yang terjadi? Memang Tuhan itu hebat. Kalau Tuhan menghendaki, maka saya percaya segala sesuatu, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Sampai kemudian dia lulus, sampai kemudian dia tamat. Saya hanya tercengang-cengang saja sama Tuhan. Saya kadang-kala hanya berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Saya selalu cuma berdoa. Dan Tuhan melihat semuanya. Itu luar biasa. Sampai dia tamat, Ibu Bapak Saudara. Saya hanya terkaget-kaget saja melihat bagaimana cara Tuhan membuka jalan. Bahkan membawa dia. Sampai kemudian dia melihat kemuliaan Allah yang hebat dan luar biasa itu. Doa yang lahir dari kehendak Tuhan bukan dengan keinginan kita merupakan penerobos kemustahilan. Saudara mungkin berkata, "Pak, tidak mungkin." Tapi percayalah, kalau itu datang dari kehendak Tuhan. Gairah yang Tuhan taruh di hati kamu. Dan kamu bawa di dalam doa. Kamu akan melihat bagaimana hal-hal yang kamu katakan tidak mungkin, itu bisa menjadi mungkin, Ibu Bapak Saudara. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara,
Seperti apakah doa penerobos kemustahilan yang kita bisa belajar dari Nehemia? Yang kedua adalah tidak menjadikan doa sebagai alternatif, tetapi jadikan doa itu sebagai gaya hidup, Ibu Bapak Saudara. Saudara, kalau saudara lihat dalam Lukas pasal yang ke-21, ketika Yesus mengajar tentang akhir zaman dalam ayat yang ke-34 itu, sampai dengan ayat yang ke-38, penekanan Yesus cuma ada dua. Bahwa di akhir zaman segala sesuatu itu akan menjadi jerat bagi kita, Ibu Bapak Saudara. Di akhir zaman segala sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang akan menjerat kita sehingga kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita lebih akan senang dengan jerat itu, dengan dunia itu, Bapak Saudara. Karena itu Yesus berkata, supaya itu tidak menjerat bagi kamu di akhir zaman, yang segala sesuatu akan membuat kita jatuh, yang segala sesuatu mungkin membuat kita jauh dari Tuhan, maka Yesus cuma berkata dua hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah berjaga-jaga senantiasa di dalam doa, kata Tuhan Yesus. Berjaga-jaga di dalam doa, Ibu Bapak Saudara. Artinya apa? Doa itu, Ibu Bapak Saudara, bukan lagi merupakan sebuah alternatif bagi kita. Jadi kalau misalnya punya masalah baru kemudian kita berdoa, nggak punya masalah kita nggak berdoa, Ibu Bapak Saudara. Bukan itu yang Tuhan mau. Di akhir zaman justru segala sesuatu akan menjadi jerat bagi kita di luar kebenaran firman Allah. Alkitab berkata, untuk supaya kita kuat, untuk supaya kita bertahan, dan kita tidak terjerat dengan itu, maka yang perlu kita lakukan, kata Yesus, adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berdoa itu, Ibu Bapak Saudara, sebetulnya adalah gaya hidup seharusnya. Dengan kita berdoa, kita kuat, kata Tuhan. Kita bukan cuma sekedar berjaga-jaga, tetapi kita juga harus berdoa. Dengan berdoa, maka doa itu merupakan gaya hidup. Kita sudah lihat tadi Nehemia, Ibu Bapak Saudara. Yang menarik adalah ketika ada tantangan dari Sanbalat dan para sekutunya dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-10, ayat 11 sampai ayat yang ke-20, pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23, pasal 6 ayat 1 sampai 19. Kalau sudah perhatikan tantangan-tantangan yang dilakukan oleh Sanbalat, Tobia itu kepada yang namanya Nehemia, maka coba sudah perhatikan, yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia tidak minta pertolongan kepada Raja Artasasta. Padahal Raja Artasasta dengan diri punya hubungan yang begitu hebat dengan Nehemia. Dia bisa telepon mungkin, dia bisa mungkin minta tolong kepada Raja Artasasta untuk menyelesaikan persoalan dia dengan Sanbalat, Tobia, dan orang-orang yang lain itu, Ibu Bapak Saudara. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nehemia. Yang dilakukan oleh Nehemia apa, Ibu Bapak Saudara? Dia selalu berdoa. Saudara, tindakan pertama ketika dia selalu diperhadapkan dengan sebuah persoalan, itu dia tidak mengandalkan orang lain. Dia tidak berharap kepada Raja Artasasta. Tapi betul-betul tindakan pertama yang dilakukannya adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dia hanya datang pada Tuhan dan dia berdoa. Pasal 4, ayat 4 sampai dengan yang ke-5. Dan ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Ibu Bapak Saudara, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan dan menaruh pengharapan kepada siapapun. Tindakan pertama yang dilakukan, dia berdoa. Dan tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, setiap kali dia mendapat tantangan, setiap kali dia melakukan yang namanya koreksi, setiap kali yang dia melakukan kritik rohani, setiap kali dia menasihati para pemimpin-pemimpin, perhatikan Ibu Bapak Saudara, itu selalu ditutup dengan doa. Dan dia tidak pernah takut dengan itu. Kenapa? Karena doa menjadi gaya hidup dia. Ibu Bapak Saudara, kalau saudara menjadikan doa menjadi gaya hidup saudara, maka percayalah, doa itu akan menjadi penerobos kemustahilan dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, Ibu Bapak Saudara, doa penerobos kemustahilan itu yang ketiga adalah doa yang disertai dengan tindakan-tindakan iman. Ibu Bapak Saudara, kalau saudara mau melihat bahwa bagaimana saudara mendoakan hal-hal yang mustahil itu menjadi sesuatu yang luar biasa, Tuhan jawab, terjadi terobosan-terobosan di sana. Ternyata Ibu Bapak Saudara, kita bukan hanya sekedar mendeklarasikan doa, Ibu Bapak Saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah harus disertai dengan tindakan-tindakan iman di dalam doa kita, Ibu Bapak Saudara. Berdoa itu penting, memohon itu penting, berbicara dengan Tuhan itu penting, Ibu Bapak Saudara. Tapi ada hal yang kalau saya perhatikan jauh lebih penting lagi daripada sebuah permohonan yang kita naikkan. Dan kalau saudara melihat bahwa doa itu terjadi boom, saudara, doa itu terjadi sesuatu yang
luar biasa, saudara harus bertindak. Tindakan-tindakan iman di dalam kita mendeklarasikan doa itu sangat penting dalam hidup kita. Kita bukan cuma sekedar memohon kepada Tuhan. Kita bukan cuma sekedar berbicara kepada Tuhan. Kita juga bukan cuma sekedar menanti Tuhan berbicara kepada kita. Itulah doa, bukan? Tetapi Ibu Bapak Saudara, yang Tuhan juga mau adalah kita bertindak atas doa-doa kita dengan iman. Sebab dengan kita bertindak terhadap deklarasi doa itu, maka sebetulnya saudara sedang melakukan sesuatu yang disebut dengan terobosan, Ibu Bapak Saudara. Tindakan saudara terhadap sebuah deklarasi doa itu adalah terobosan-terobosan terhadap kemustahilan. Jadi bukan hanya sekedar saudara mendengar apa yang Tuhan mau ajarkan, apa yang Tuhan mau berbicara, atau saudara berbicara kepada Tuhan, tapi yang Tuhan mau adalah tunjukkan dengan tindakan-tindakan iman. Kalau saudara perhatikan dalam pasal 2 ayat 4 sampai dengan yang kelima, kalau saudara perhatikan ketika Nehemia mendapatkan tekanan-tekanan di situ, maka tindakan-tindakan iman itu saudara terlihat di sana. Dalam pasal 2 ayat 4 sampai yang kelima. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara perhatikan, Nehemia bukan cuma sekedar berdoa, tapi tindakannya adalah memohon kepada raja untuk mengutus dia kembali ke Yerusalem supaya dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan di Yerusalem. Ini sebuah tindakan, Ibu Bapak Saudara. Ada orang cuma berdoa, tetapi kemudian tidak punya komitmen untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang dia deklarasikan di dalam doa. Pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon pelayan itu, dan Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Perhatikan Ibu Bapak Saudara. Ini bukan cuma sekedar sebuah perkataan. Ini bukan cuma sekedar deklarasi doa, Ibu Bapak Saudara. Tapi di dalamnya ada wujud nyata tindakan. Tindakan itu terlihat dalam pasal 3. Tindakan itu terlihat dalam pasal 4. Nehemia kembali ke Yerusalem. Dan ketika dia kembali ke Yerusalem, dia tidak takut terhadap Sanbalat, Ibu Bapak Saudara. Sebab dia tahu bahwa ketika dia kembali ke Yerusalem, itu atas kehendak Tuhan. Dia bukan cuma sekedar berdoa meminta untuk kembali, Ibu Bapak Saudara. Dia bukan cuma sekedar mendeklarasikan doa itu, Ibu Bapak Saudara. Tapi dia melakukan tindakan-tindakan iman terhadap deklarasi doa itu. Ibu Bapak Saudara, satu kali saya diberi tanggung jawab untuk membangun sebuah gereja, Ibu Bapak Saudara. Yang kemudian saya tahu bahwa gereja ini tidak memiliki uang lebih untuk membangun. Di mana kiri kanan daripada gereja itu sebetulnya hanyalah triplex yang dibangun kiri kanan, Ibu Bapak Saudara. Tapi kemudian saya bertindak dengan iman, dengan apa yang ada pada kita. Yang saya tahu bahwa membangun rumah Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu kita tidak berhenti hanya pada doa dan puasa ketika kita membangun itu, Ibu Bapak Saudara. Tapi percayalah Ibu Bapak Saudara, saya melakukan sebuah tindakan-tindakan iman. Dan kemudian apa yang terjadi? Dalam tindakan-tindakan iman itu, Tuhan mempertemukan saya dengan beberapa orang yang kemudian ketika saya sharing tentang visi pembangunan gereja ini, ternyata Tuhan mengutus mereka, saudara, untuk melakukan yang namanya pembangunan gereja itu. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam doa, dalam sebuah deklarasi, yang Tuhan mau adalah bertindak terhadap deklarasi itu. Maka saudara akan melihat transformasi yang begitu hebat terjadi terhadap doa-doa kita. Jadi ada 3 hal. Doa penerobos kemustahilan itu adalah yang pertama, doa yang lahir dari kehendak Tuhan bukan karena keinginan kita. Yang kedua adalah tidak menjadikan doa sebagai alternatif. Tapi doa itu merupakan sebuah gaya hidup. Dan yang ketiga, Ibu Bapak Saudara, doa harus disertai dengan tindakan-tindakan iman. Amin. Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara.
Puji nama Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini, boleh lambaikan tangannya. Yang diberkati berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Atas berkat Tuhan yang melimpah bagi kita. Penyertaan Tuhan yang sangat setia menyertai setiap kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan berkati tindakan-tindakan kami Tuhan. Kami tidak hanya berdoa tapi kami melangkah Tuhan dengan iman. Kami memberi dengan sukacita. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan. Berkati keluarga kami dengan kesehatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan hambanya. Tuhan berkati berlimpah-limpah Bapak Pendeta Lucky Saryowan, diberkati berlimpah-limpah. Keluarga, pelayanan, pekerjaan, apa saja dikerjakan berhasil. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Sempurnakan menara doa diaspora House of Glory dengan berkat-Mu ya Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah. Terima berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai, melindungi, mengurapi kita, para pendoa, dimanapun berada. Mulai sekarang ini, sampai selama-lamanya. Yang alami terobosan doa, sama-sama katakan, amin. Amin. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.